Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Anis, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi karena pada hari ini tadi kan sudah didapatkan hasil kalau suami Ibu ini menderita diabetes mellitus. Nah nanti saya akan mengedukasi Ibu beserta suami Ibu mengenai bagaimana cara indikasi penggunaan insulin, kemudian bagaimana cara penggunaan insulin dan juga bagaimana cara kontrol gula darah mandiri di rumah ya Bu ya. Iya. Ya baik, jadi yang pertama itu indikasi penggunaan insulin ini karena ada infeksi saluran kencing. Nah ini nanti jadi harus pakai insulin, harus pakai injeksi insulin atau suntikan insulin, bukan hanya sekedar obat diabetes yang biasa digunakan. Kemudian waktu penyuntikan insulin dan dosisnya ini, insulin yang dipakai ini suntikannya ada 2 jenis insulin. Yang pertama itu insulin yang kerja cepat, sama insulin yang dia itu kerjanya panjang. Nah, kalau yang insulin kerja cepat ini nanti dipakainya itu 3 kali sehari dalam waktu 5 menit sebelum makan. Nah, nanti jadi selama 5-15 menit sebelum makan bisa disuntikan dulu. Kemudian untuk dosisnya tiap menyuntikkan itu adalah 10 unit. Nanti di sini di pennya ini ada keterangan dosisnya yang bisa digunakan. Jadi nanti bisa dipilih 10 unit dosisnya. Kemudian untuk yang jangka panjang karena penggunaan insulinnya jangka panjang, efeknya jadi bisa digunakan hanya sekali aja sehari. Nah biasanya ini dipakai sehari sebelum tidur, sekali aja sebelum tidur. Dan ini tuh tidak tergantung makan. Nah nanti yang dosis jangka panjang ini bisa dipakai dosisnya itu 18 unit satu kali suntik. Nah kemudian cara penggunaannya itu yang pertama kita yang pertama itu kita gulung di pena insulin ini di antara kedua telapak tangan seperti ini sampai kurang lebih 10 kali. Kemudian kalau udah baru di atas bawahin seperti ini 10 kali juga. Nah nanti setelah homogen baru kita pasang jarum. Pasang jarum, kemudian kita buka jarum, tutup jarumnya. Tapi tutup jarumnya ini jangan dibuang. Soalnya nanti buat ngelepas lagi dari jarumnya ini setelah dipakai. Kemudian setelah itu kita setel 2 unit dulu. Nah tujuannya setel 2 unit ini untuk melihat apakah insulin ini dia bisa bekerja dengan baik apa enggak. Jadi nanti begitu disuntikan dia bisa bekerja dengan baik. Kemudian kita setel 2 unit, di sini ada 2 unit. Kemudian kita pencet tombolnya sampai keluar insulinnya. Nah ini berarti sudah bagus. Kemudian kita ketuk-ketuk seperti ini supaya tidak ada gelembung udara yang ada di dalam tabungnya. Kemudian kalau udah setel dosis sesuai dengan anjurannya. Misalnya tadi yang pagi itu yang dosis kerja cepat itu kan 10 unit 3 kali sehari sebelum makan, 5 menit sebelum makan, berarti 10 unit di setel 10 unit. Kemudian kalau misalnya yang kerja lambat ini karena sehari sekali aja sebelum tidur, maka disetel 18 unit yang kerja panjang. Kemudian setelah itu baru kita pegang pena insulin, kita buka penutup jarumnya, kemudian kita pegang pena insulinnya seperti ini, pegangnya seperti ini, dengan cara menggenggam kayak gini, kemudian kita suntikkan ke lokasi penyuntikan secara tegak lurus. Nanti untuk lokasinya saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian suntikan secara tegak lurus seperti ini. Nah terus nyuntiknya itu sambil dicubit karena ini tuh tempat suntikannya adalah subkutan, jadi subkutan itu di bawah kulit. Nah terus habis itu dicubit dengan cara dicubit dengan 2 jari, ibu jari dan jari telunjuk kita cubitkan seperti ini dengan gentle, baru kemudian kita tusukkan seperti ini. Seret, tujukan tegak lurus seperti ini, kemudian kita tekan sampai angka 10, sampai angka 0. Kita tekan sampai angka 0, kemudian baru kita jangan langsung dilepas tapi ditahan selama 10 detik. Tahan 10 detik, baru setelah itu kita lepas secara perlahan-lahan. Tapi tetap tegak lurus ngelepasnya. Nah terus habis itu tadi untuk lokasinya itu
Di sini ada lokasi-lokasinya. Nah, jadi di sini ada dari perut, kemudian dari lengan kanan, lengan kiri, perut, kemudian pantat kanan, pantat kiri, dan juga paha kanan, paha kiri. Nah, di sini emang yang paling bagus itu, yang paling cepat absorpsinya, itu adalah di perut. Nih, ini di perut sini, itu biasanya setiap tempat suntikan ini, dia biasanya bisa dipakai nyuntik selama sebanyak 15 kali tiap satu lokasi kayak gini. Nah, untuk perut ini, dia 30 kali. 15 kali di atas pusat, 15 kali di bawah pusat, kemudian jarak antar suntikan ini kurang lebih 2 jari dari pusat. Jadi jangan deket-deket sama pusar. Jadi sekitar 2 jari 2 cm di sebelahnya pusar. Nah, terus untuk rotasinya, jadi ada rotasi cara penyuntikan insulin tuh waktunya, tempat penyuntikan insulinnya itu ada lokasinya, itu ada rotasinya. Jadi rotasinya itu dari bahu kiri, kemudian ke perut, kemudian paha kiri, kemudian pantat kiri, kemudian pantat kanan, paha kanan, dan juga bahu kanan. Jadi nanti rotasinya itu searah sama jarum jam. Nah, terus setelah itu kalau misalnya ini kan insulin pen, di dalamnya memang udah ada insulinnya langsung. Nah, jadi harus ada memang ada penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanannya ini biasanya kalau disimpan di dalam lemari es itu sekitar 2 derajat sampai 8 derajat. Biasanya ini bisa disimpan sampai ada kadaluarsanya. Jadi nanti kalau mau dipakai dilihat dulu kadaluarsanya. Kemudian pada suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius ini insulin bisa stabil selama sekitar 30 hari. Kemudian hindari dari suhu yang ekstrim, misalnya kayak kena sinar matahari langsung atau terlalu panas atau terlalu dingin, makanya jangan disimpan juga di dalam freezer. Kemudian tentu saja ada efek samping dari insulin. Karena insulin ini kan dia mengontrol gula darah. Nah, jadi efek dari insulin ini bisa jadi gula darah di dalam darahnya itu jadi turun drastis, atau dia masuk ke yang dinamakan hipoglikemik atau gula darahnya turun. Nah, nanti memang ada efeknya. Karena biasanya kan orang-orang diabetes mellitus itu kadar gula darahnya itu kan tinggi. Tapi kalau dikasih insulin nanti gula darahnya akan turun kan. Nah, itu nanti gejalanya itu misalnya kayak gemetar, lemas, keringat dingin, atau bisa jadi pusing. Nah, itu adalah gejala dari hipoglikemik, itu efek samping insulin. Nah, cara penanganannya itu bisa disediain air gula, atau misalnya teh yang manis kayak gitu, atau kalau yang mau lebih singkat lagi bisa sediain permen, setiap saat sediakan permen. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda pusing, lemas kayak gitu bisa langsung ngemut permen. Terus bisa juga nanti suntikan insulinnya itu bisa dikurangi dosisnya atau diberhentikan untuk sementara. Ini tergantung sama dokternya. Jadi nanti kalau ada tanda-tanda kayak gini bisa dikonsultasikan ke dokter. Kemudian ada lagi efek sampingnya itu bisa jadi ada reaksi imun. Jadi ada reaksi tubuh gitu terhadap insulin yang bisa menimbulkan alergi atau bisa jadi resistensi kayak gitu. Resistensi itu maksudnya dia resisten atau dia itu kayak tidak mempan lagi kayak gitu. Nah, terus berikutnya itu setelah insulin, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Apa selamanya insulin itu harus terus selamanya, Dok? Kalau itu, kalau ini kan berdasarkan sesuai indikasi. Jadi kemungkinan bisa diberhentikan atau bisa ditunda, nanti tergantung sama ininya. Tergantung, ini kan diabetesnya tipe 2, jadi kalau tidak tergantung insulin. Ini karena ada infeksi saluran kencing jadinya ada indikasi insulin. Nah, nanti kalau misalnya bisa diberhentikan ya, Dok? Ya, nanti bisa dikonsultasikan lagi ke dokter yang lebih berwenang. Kemudian untuk dilakukan pemeriksaan glukosa berikutnya setelah pemeriksaan pemakaian suntikan insulin, kita lanjut ke pemeriksaan gula darah. Nah, jadi kalau misalnya orang diabetes mellitus itu kan harus ada pemeriksaan gula darah sendiri, nggak harus
setiap hari ke dokter untuk hanya periksa gula darahnya aja. Nah, di sini itu ada waktu-waktu pemeriksaan gula darah mandiri atau PGDM namanya. Nah, PGDM ini dia ada waktu-waktu tertentu berdasarkan sesuai indikasi medisnya. Nah, yang pertama itu sebelum makan, kedua itu 2 jam setelah makan. Nah, 2 jam setelah makan ini dia fungsinya untuk menilai dari ekskresi maksimal glukosa. Jadi pengeluaran glukosa yang maksimal itu 2 jam setelah makan. Kemudian bisa dilakukan juga menjelang waktu tidur. Nah, menjelang waktu tidur ini biasanya untuk menilai resiko hipoglikemi yang tadi sudah saya jelaskan tanda-tandanya. Kemudian bisa juga di antara siklus tidur. Nah, ini tuh untuk menilai adanya hipoglikemik nokturnal atau hipoglikemik di malam hari yang kadang itu bisa tanpa gejala. Jadi glukosanya turun itu di malam hari yang kadang itu tidak menimbulkan gejala yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, atau ketika mengalami gejala seperti hipoglikemik spells. Hipoglikemik spells itu misalnya kayak dia pusing, hipoglikemik yang ditandai dengan rasa pusing, misalnya seperti itu. Kemudian pemeriksaan glukosa darah mandiri di rumah ini bisa pakai glukometer. Glukometer itu, Ibu tahu alat yang pakai strip itu? Yeah. Nah, itu adalah glukometer. Yang pertama caranya itu cuci tangan dulu supaya steril dari kuman. Kemudian habis itu kita pakai jarum lancet. Jarum lancet itu jarumnya seperti ini, pen gitu. Nah, nanti dimasukin jarumnya. Habis itu kalau udah kita masukin dulu strip testnya itu ke glukometernya. Nah, terus habis itu baru kita ambil darahnya di ujung jari. Nah, nanti kita usap dulu pakai alkohol swab. Ini untuk desinfeksi lagi. Kemudian setelah itu baru kita tusuk ujung jarinya menggunakan lancet tadi. Lancet yang udah dimasukin ke pen. Kemudian kita tusuk, kemudian kan udah keluar darahnya. Nah, baru nanti kita masukin ke stripnya itu. Nah, nanti di stripnya itu bakal keluar kadar glukosa darahnya berapa. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa dijelaskan juga kepada suami Ibu untuk bisa, terutama yang insulin ya Bu ya, karena tiap hari harus digunakan sampai batas waktu yang mungkin akan ditentukan oleh dokternya sendiri. Baik, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.